Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo teman-teman semua. Malam ini aku kedatangan tamu spesial nih. Ada Mbak Yasmin yang akan menemani malam malam kita dengan topik obrolan apa nih, Mbak? Macam-macam, boleh Macam-macam ya. limpah lah Iya. ya. Oke, jadi karena aku sukanya buku, nanti mungkin aku akan lebih fokus ke buku dan aku juga lumayan tertarik dengan isu-isu lingkungan, maka aku akan juga membahas tentang isu-isu lingkungan ya. Kebetulan teman kita hari ini nih, Mbak Yasmin adalah seorang yang giat mengikuti isu-isu lingkungan dan hobinya juga mendaki ya, Mbak ya. Betul Ya, ya? Wih, ini udah mendaki kemana aja nih, Mbak? nggak sampai yang luar negara enggak. Ya, Jawa dulu, Mbak. Jawa dulu paling jauh Jawa dulu. mungkin Rinjani, paling itu aja sih, Mbak. Masih ya. Wah, Rinjani aja udah keren banget. Aku aku sebenarnya pengen mendaki tapi belum pernah kesampaian sekalipun. Bahkan di tempatku yang Batu Raden aja, yang kayak cuma trekking biasa aku belum pernah. Oh Ya, ya. nanti aku akan, iya belum pernah Mbak, sayangnya. Kemana aja ya aku ya. Nanti Oh, mungkin bisa share sedikit tentang pengalaman mendakinya biar aku ketularan gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, mungkin aku ingin Mbak Yasmin untuk memperkenalkan diri dulu, biar teman-teman kenal nih. Siapa sih Mbak Yasmin? Terus apa sih hubungan kita kok bisa sampai ada di sini ya mau ngobrol, insya Allah untuk 1 jam ke depan. Ya, wow. silakan Mbak Yasmin. Halo Mbak Amel, aku seneng banget malam ini kita ketemu dan apa ya, unconditional aja. Padahal baru kita janjian 10 pagi, terus kita Iya benar. udah ngobrol. Aku merasa langsung, wow, dan Mbaknya menyenangkan. Oke. Jadi Semoga. aku Yasmin aslinya Malang ya. Malang kan seperti diketahui dikelilingi pegunungan dan lain-lain, maka dari itulah gitu loh. Aku juga terpapar ini kegiatan lintas alam dan lain-lain sejak kecil gitu kan. Ini aku domisili di Malang juga kebetulan, cuman sekolah aja gitu yang aku merantau, dan selama 5 tahun ini aku kerja sebagai ASN. Jadi ya seperti itulah, dan mendaki salah satu hobi untuk eh, di akhir pekan gitu, karena ya itu tadi mendaki kan nggak hanya mendaki ya Mbak ya, kita ada persiapan itu yang Betul betul. membuat saya sebetulnya, karena saya ingin mendaki dengan gembira gitu, strong and happy, saya harus mempersiapkan diri dengan lain-lain nih. Jadi misalnya stretching itu buat apa sih, terus kayak lari buat apa sih, ya biar kuat mendaki, ya kayak gitu aja untuk trigger doang sebetulnya. Ya, trigger doang. Oke, ya trigger. Yang penting bukan trigger warning gitu ya. Ya. Oke, karena kita diawali dengan ngomong mendaki, mungkin aku pengen tahu sedikit banyak lah tentang hobinya Mbak ini. Tadi sebenarnya sudah cukup lama ya mulai mendaki ya? Iya, sebetulnya kalau mendakinya sendiri itu mulai aktif itu tahun 2018, Mbak. Eh, cuman Sebelum paling pandemi ya Mbak, 2018? ya sebelum Ya kita pandemi pandemi 2020 ya? 20, betul. Kalau sebelum-sebelumnya saya cuman kayak lintas alam, jalan trekking gitu. Kalau susur pantai itu saya nggak cuman pantai duduk bermain air, tidak, Mbak. Saya menyusuri pantai sampai itu manjat apa Karang-karang? karang-karang, nyebrang ke Wow, pantai berikutnya, berikutnya, berikutnya gitu. Jadi ya seperti itu, terus susur air terjun, wah, apa keren namanya, banget. eh susur Sungai? sungai, terus kayak misalnya kalau air terjun kan misalnya udah nih kita paling deket parkir, terus tiba-tiba ya udah air terjun, enggak, saya parkir agak jauh jalan gitu. Terus lah kayaknya ya mendaki seru nih gitu. Ya udah diterusin. Oh, ini aku malah baru apa ya, kirain mendaki itu sekedar mendaki yang harus gunung gitu. Ternyata mendaki bisa juga di tempat-tempat lain ya, kayak susur sungai, susur pantai, terus juga tadi air terjun itu juga bagian dari mendaki ya, Mbak? Bagian dari trekking sih sebetulnya. Oh, Dan trekking ya? Oh, bahasanya trekking ya? mendaki itu kan macam-macam ya rutenya, ada yang Mm-mm. bonus, kalau kata orang tuh bonus datar, tapi kalau apa namanya naik itu ya wis menanjak terus gitulah ya, kayak gitu sih Mbak.
Oke, wah ini keren banget sih karena aku anaknya mageran. Aku di rumah aja jadi kayak, wah seru banget gitu. Kebetulan aku juga punya teman di SMA yang pas kuliah ikut pecinta alam dan dia ikut kayak gituan Mbak aku. Wah, kamu keren juga ya dulu padahal nggak kayak gitu gitu. Nah, kalau Mbak sendiri apakah karena gara-gara tinggal di Malang, orang Malang terus alamnya luar biasa atau memang mungkin ada sosok yang influence atau mempengaruhi Mbak gitu untuk melakukan kegiatan alam? Oh, kalau itu influence sebetulnya orang tua itu tidak menghendaki saya untuk eh, misalnya ikut pencinta alam dan yang lain-lain gitu kan. Semua itu saya lakukan eh ya teman, terus ya ikut. Jadi nggak ada kayak kegiatan terstruktur gitu loh, Mbak. Hmm. Dulu saya hanya terpapar pramuka sama PMR. Nah, itu kan sudah Oh, cukup. anak pramuka dan PMR. Iya, sudah Aku anak cukup. PMR. Oh, wow, yay. Nanti akan menyambung. Yeay. Tapi Nah, aku itu benci pramuka, Mbak. dulu itu ada kayak ceritanya kenapa saya move dari pramuka ke PMR kayak gitu. Oh iya. Ya, Oh. jadi karena memang dua aktivitas eh, ekstrakurikuler itu sebenarnya beririsan ya Mbak ya. Jadi Iya, betul. beririsan terus juga ya saya lebih-lebih memang suka lintas alam, ya akhirnya lebih condong ke sana gitu loh. Saya tuh lebih Oh. capek duduk lama daripada mendaki Mbak. Saya tuh langsung sakit. Wah. Hah, seriusan, Mbak? Pernah datang ini kan ke kayak apa tuh pengukuhan profesor. Oh, oh. Ah, itu mah duduk doang. Pasti lama banget. Terus profesornya ada 4 gitu kan. Ya, Lama Allah, banget ada kan 4 lagi. duduk padahal Ya, itu pasti. setengah hari tapi saya malamnya langsung demam. Mungkin karena AC Apakah kencang. oh, ya. Bisa jadi, bisa jadi. Apakah Mbak udah merasakan Wah, itu boyokan? Apa boyo. sih bahasa Ah, Indonesianya ya? boyoan Yang berarti pakai salon pas. ya betul. Aku salon pas yang setengah A4, Mbak, yang B5. Ya Allah. Wah, itu kalau Mengetahui habis fase-fase itu trekking atau habis duduk malah. habis duduk lama, Mbak. Habis duduk ya. Iya. Kayaknya aku kebalikan deh, Mbak. Kalau habis itu baru main. Kalau duduk malah nggak begitu. Tapi yang duduk benar sih, Mbak. Karena aku juga mulai bekerja dari rumah kurang lebih 2 bulan. Duduk terus tuh bikin pinggang panas. Bener sih. Low back Betul, pain ya, Mbak betul, ya. betul. Low back Iya, pain. bener. Low back pain. Bener, bener, bener. Oke, berarti dari permulaannya adalah PMR dan Pramuka gitu ya, teman-teman di komunitas. Oke, mungkin sebelum kita move ke pertanyaan yang selanjutnya atau topik selanjutnya, mungkin Mbak ada tips buat orang-orang kayak aku nih yang mager tapi pengen nyobain gitu trekking. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan mentalnya? Oh, Enggak sih, kayaknya latihannya sih gitu atau barang-barangnya gitu. Jangan beli yang mahal-mahal dulu karena kamu masih baru coba gitu. Nasihatin aku, Mbak. oh iya. Sebenarnya mau mulai dari manapun itu nggak masalah ya Mbak ya, karena along the way ini aku ketemu teman yang gunung pertamanya tuh Rinjani, dia anak pantai, dan dia tuh sebelumnya nggak pernah mendaki yang gimana-gimana dulu. eh Seriusan, Mbak? Lulusan pertama kali Wow. Rinjani itu dia ya udah beli semuanya, everything new, everything. Kayak apa, mulai dari dia tuh beli carrier pun salah ukuran, kayak misalnya karena kalau cewek kita juga harus mempertimbangkan ukuran punggung kita. Bukannya cewek nggak bisa Oh. mengangkat beban lebih berat ya, cuman model dari tasnya kan tuh gede. Nah, itu kalau bisa yang apa back supportnya lebih mendukung, yang lebih ramping. Jadi Oh. jangan yang Oh iya melebar. iya, paham paham paham. Karena Distribusi bahu beban. cowok kan lebih lebar ya, biasa buat Ya, bersandar gitu kali ya. ya, memang seperti itulah Mbak Fitrah ya. Oh iya, oke. Kayak gitu. Oh, salah Ya, satu tipsnya itu ya. pokoknya dimulai dari yang disenangi, kayak misalnya Mbak nih dari Banyumas ada bukit apa, ya cobalah santai-santai yang sehari eh, berangkat pagi, pulang sore udah sampai rumah, enak gitu. Kayak gitu menyenangkan kan, maksudnya bisa, bolehlah minggu depan lagi, nanti intensitasnya akan makin lama makin meningkat gitu.
Karena semua orang yang pertama kali nyoba gunung itu selalu, ini aku ngapain ya? Udah kesini bayar, udah maksudnya menabung sebegitunya, capek. Dan yang kita nikmati itu bukan hal-hal yang kenyamanan gitu loh Mbak ya. Betul betul Itu betul. apa? Experience. Ya experience dan joy-nya. Jadi Mhm. joy-nya itu bukan di coziness gitu loh. Tapi memang panen dopamin gitu loh. Bingung, bingung. Iya sih, benar benar benar. Emang Iya, secara kesehatan juga aktivitas fisik itu bisa menimbulkan hormon-hormon bahagia. iya, serius lah kayak ngapain ini ngapain gitu. Tapi minggu depannya di dibaleni gitu, apa diulangi kayak gitu. Oh iya, di baleni. Bahasa sana juga sama ya, di baleni juga di tempatku namanya diulangin. Ya alhamdulillah ya. Belum roaming nih Jawa Tengah sama Jawa Iya, Timurnya. alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kayaknya kalau udah mendalam ini aku juga nggak paham sih. Kayaknya. Oh, oke. Oke, thank you Mbak sudah sharing tentang mendaki. Nah, mendaki kan sangat erat kaitannya dengan lingkungan ya Mbak. Dan ini Mbak menyebutkan bahwa Mbak juga peduli, terus juga suka mengikuti isu-isu lingkungan ya. Kalau dari Mbak sendiri, kenapa sih alasannya kok bisa mempunyai kepedulian yang tinggi dari sisi personal? Mungkin apakah karena berkaitan dengan tadi sering ketemu atau sering bermain di alam, melihat mungkin seperti Pandawara sekarang ya, pantai-pantai yang kotor, terus merasa, oh iya ini kayaknya bumi sudah tidak baik-baik saja nih, aku butuh mulai untuk peduli dengan lingkungan dan bumi aku gitu. Persis sih Mbak. Jadi kayak misalnya orang itu liburan itu buat apa gitu kan. Istilahnya nih, pernah nggak sih Mbak kalau kita liburan kan kalau zaman sekarang diomongin hilang healing kayak Ah, gitu kan sama orang benar banget. dua tuh. Kita tuh stres apa padahal zaman dulu itu sepertinya tidak ada istilah liburan gitu kan. Tapi memang itu kebutuhan zaman sekarang ya Mbak ya. Kita tuh menikmati alam dan lain sebagainya. Tapi sisi lain kita menikmati alam, kita juga kayaknya potensi perusakan alam paling tinggi itu saat tamasya, Mbak, saat kita berwisata, ya Hmm, kan? Saat iya piknik. sih betul. Karena kita Eh, banyak konsumsi plastik ya, pakai plastik ya. betul. Saat wisata itu, mau dimanapun wisatanya, entah itu sesederhana di taman maupun sampai misalnya tempat-tempat yang semewah, misalnya di Bali, cottage-cottage itu selalu menghasilkan sampah paling besar gitu. Ya, ya utamanya ya Mbak ya aktivitas manusia selain rumah tangga gitu kan. Dan ya kenapa ya misalnya memang aku nggak bukan yang bisa menggerakkan dan yang lain-lain gitu kan. Cuman ini terpapar juga di rumah, beraktivitas juga, mulai memilah sampah semenjak kecil gitu kan. Ibu saya Hmm. dulu beliau ini sekolah gitu, sekolah lalu sekembalinya ke Indonesia, beliau mengadaptasi kebiasaan memilah sampah gitu kan. Nah, itulah berlanjut dan masih terus juga saya kembangkan dari yang eh, ikut kelas, terus ikut isu-isu yang lain, itu makin terbuka karena memilah sampah itu ternyata cuma langkah pertama, Mbak. Masih ada langkah-langkah berikutnya yang panjang gitu loh. Setuju, setuju. Oh, berarti awal mulanya tidak jauh dari pengaruh keluarga ya, Mbak? Terutama Iya. ibu. Kalau boleh Mm. tahu mungkin ibunya studi di mana dulu, Mbak? Atau Dulu mempelajari apa dulu? ya. Dulu ibu saya itu studinya di Jepang, Mbak, mempelajarinya bioteknologi. Oh, ada biologinya gitu ya. Jadi mungkin ini juga ya Jepang ya, Mbak. Jepang kan negara yang bersih, kemudian Betul, disiplinnya tinggi. Pengelolaan sampahnya juga bagus ya, Mbak, di sana ya? betul. Jadi nggak setiap hari kita membuang segala jenis sampah ya kayak di Indonesia setiap hari Iya, kresek betul. buang. Enggak. Itu eh, ada hari plastik, ada hari Hmm. botol, ada hari apa namanya ya Kerdus? berbagai kerdus dan berbagai macam dan kerdus pun itu nggak hanya kerdus kan ada kerdus Tetra Mm-mm. Pak ada karton dan yang lain-lain Ah, iya, betul, 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 macam betul. kayak gitu kalau di list itu pun ada banyak mbak. Banyak sekali ya. Kali Terus plastik juga pun ini Mbak mungkin aku jadi kepikiran salah satu entah mitos atau fakta ya.
Katanya kalau misalkan buang sampah di negeri-negeri yang sudah maju kayak Jepang, Korea, dan teman-temannya itu bayar malah. Ya, betul. Jadi memang agak keliru ya tentang konsep bank sampah Mm. di Indonesia. Eh, Sampah sama dengan uang. Sebetulnya yang lebih sustain ini adalah mindset eh, pay as you waste gitu loh. Jadi kamu Apa itu, Mbak? membuang pay as you waste. Pay itu kan membayar, membayar Oh, sebesar apa yang kamu apa yang kamu sampahkan. Waste itu bahasa iya, Indonesia iya. Apa yang kita buang ya? apa yang kita buang gitu kan, makin aneh Iya, barangnya, makin susah itu dikelola, makin iya satu benar-benar. barang tapi apa elemen materialnya itu banyak, makin kamu makin kamu bayar lebih mahal gitu loh, karena di sana ada ongkos pengelolaan gitu loh. Nah, kalau di sini keliru ya Mbak, misalnya sekarang Iya, memang betul. bank sampah untuk yang untuk apa ya, menciarkan. Memotivasi, menciarkan, Masya Allah. Ya Allah, ukti kali aku. Terus itu tuh memang start yang bagus, cuman memang harus ada, kalau edukasi kan dikembangkan, ada pergeseran paradigma yang lebih sustain gitu. Karena bank sampah itu juga ternyata repot, repot secara administrasi Mbak gitu, eh, Oh, dan sendirinya bank sampah itu butuh dana untuk dikelola gitu loh. Gitu. oke. Berarti betul itu ya. That's true. Oke, kebetulan aku juga pernah punya pengalaman. Dulu waktu masih kuliah di Jogja, aku ikut komunitas dan kita ada semacam education trip ke salah satu desa Sukunan. Namanya Desa Sukunan. Desa itu tuh sudah memang pengelolaan sampah, memilah sampah, terus juga mengolahnya jadi kayak kerajinan, ada yang dibikin anyaman lah, segala macem. Terus macam-macam banget lah Mbak di situ. Nah, aku kayak barusan Mbak kan bilang ya, ternyata untuk membuat bank sampah atau pengelolaan sampah ternyata mahal ya. Dan di situ di Desa Sukunan itu juga selain mereka masyarakatnya mengelola sendiri, mereka kan dapat keuntungan ya secara nggak langsung karena saya dan komunitas saya kan ke situ, terus kita harus membayar ya meskipun bayarnya setahu aku sih nggak terlalu banyak, tapi misalkan ada kunjungan per hari ada berapa instansi dikali dengan 1 minggu 1 bulan itu juga mungkin itu menjadi pemasukan dan kayaknya desa wisata lingkungan itu semakin apa ya semakin viral booming atau populer di Indonesia iya nggak sih Mbak kalau menurut pengamatan Mbak. Iya betul, banyak banget karena memang konsepnya eh eko apa ya Mbak, ekoturism itu kan udah mulai Oh, ya, ekoturism. ininya ya Mbak ya, gaungnya, dan udah mulai ada model bisnisnya gitu kan. Cuman Hmm. ya itu perlu dipelajari lagi eh sustainability-nya gitu loh. Karena kan seperti itu bisa jadi sebuah tren gitu loh Mbak. Oh Karena iya iya. kayak kita pas pelajari di kelas itu, sebuah tempat tidak Mm-mm. hanya mengandalkan turis yang datang gitu, tapi dia Hmm. sehari-hari juga harus tetap menjalankan kehidupannya senormal mungkin, dan memang apa, tourism itu belum, nggak semua wilayah dapat menjadi apa ya, Desa wisata atau tempat wisata. ya, tempat wisata yang menjadi utama, jadi tonggak utama perekonomian sebuah wilayah gitu loh. Jadi nggak semua tempat itu Bali, nggak semua tempat itu Lombok, nggak semua tempat itu Mm-mm. tempat-tempat wisata yang lain kayak gitu. Oh iya, saya jadi ini saya apa aku ya? Aku jadi dapat apa ya perspektif baru. Jadi ternyata meskipun terlihatnya bagus, kita nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun mendatang desa itu masih akan bertahan atau enggak gitu ya Mbak. Kalau misalkan paradigma masyarakat yang tentang apa sih dapat duit, gimana tadi? Dapat duit kalau nyetorin sampah. Karena itu kurang baik ternyata ya. Harusnya kita meniru yang konsepnya lebih bagus seperti di Jepang tadi. Bukannya kita dapat duit pas nyetor sampah, tapi justru kita bayar ya waktu sampah kita ingin dikelola. Nah, mungkin sebagai orang yang tinggal di desa nih, Mbak, salah satu isu yang lumayan mengganggu hidup aku ya. Ini juga masih dilakukan sama orang tuaku sih, karena aku juga bingung di sini tuh
Kalau dibilang pengelolaan sampahnya bagus, ya emang bersih sih, tapi bagusnya bukan karena ada tempat pengelolaannya, tapi lebih ke masyarakat setiap hari membakar sampah. Oh, Nah, menurut Mbak gimana tuh? Soalnya yang dibakar nggak cuma yang kayak daun-daunan, yang organik gitu. Yang plastik ya, kita kan sampahnya belum dipilah gitu ya. Ya dibakar jadi satu gitu. Dan kadang karena bakarnya di samping kamar aku, tuh aku baunya nih terasa gitu. Atau enggak dari tetangga tiba-tiba, kok kayak berkabut, kayaknya mendung nih. Ternyata tetangga lagi bakar-bakar sampah gitu kan. iya, iya. Gimana nih Mbak? Kalau memang dibakar itu perbincangan lebih lagi ya Mbak ya. Itu nanti ada mikroplastik di udara, mikroplastik Iya. tanah yang tersisa dari pembakaran tidak sempurna dan yang lain-lain. Tapi aku sangat mengapresiasi sudah ada pemikiran bahwa sampah itu dikelola sendiri gitu Mbak ya. Karena sekarang ini ya Mbak ya, Kota Batu yang terdekat dari Malang itu lagi Oh iya. krisis Mbak. TPA-nya udah nggak bisa nampung, TPS-nya apalagi gitu. Jadi orang-orang itu banyak banget di beberapa tempat itu jadi kayak tempat menimbun sampah gitu loh. Ya Allah. Di Bandung juga seperti itu. Di Jogja Eh juga Mbak. ya Jogja tuh kan. Tempat. Nah, ya Heeh. kayak gitu sampai itu kan dibuat apa sih mural. Ada yang artis eh, mural spet-spet itu Oh, ngelukis di aku nggak tahu tuh yang itu. apa. Cuma Oh, tempat tempat numpuk sampahnya tuh deket banget sama stasiun. Jadi kalau misalkan aku pulang tuh aku selalu lewat, dan kalau udah lewat daerah itu aku siap-siap tutup hidung gitu. ya, bener banget. Dan itu tuh ya mungkin pertamanya rapi ya Mbak, ditata rapi kayak Hmm. semua di trash bag gede warna hitam, disusun, nggak maksudnya nggak asal buang gitu. Tapi kan lama-lama di dalam situ 60% sampah kita tuh organik loh Mbak sebetulnya. Berarti sama dengan Sampai sebetulnya 60 ya berarti bagian ya. besar sampah kita kan bisa dikelola sendiri, terdegradasi di tanah. Mm-mm. Masalahnya adalah yang organik itu terkungkung di anorganik, terus ada reaksi lah ya di sana. Kita tahu ini aku yang anak akuntansi nggak mau soal Nggak reaksi apa, apa nggak apa, Mbak. ya. Nah, tapi Biar ibu yang menjelaskan nanti. betul. Nah, itu yang membuat bau tidak sedap dan yang lain-lain. Sebetulnya ya Mbak ya, kalau reaksinya dia itu eh, reaksi ada oksigen gitu loh. Apa sih Mbak Mm-mm. istilahnya? Lupa aku tuh. Nggak tahu. Ber- Sesama sesama organik gitu, Sama dikumpulkan, organik. tidak Ah, ah, bercampur atau gimana? ya. Nah, itu kalau sesama organik kayak kita bikin kompos itu baunya sedap, Mbak. Baunya kayak dedaunan musim semi gitu loh, Mbak. Wow. Nah, aku Itu juga bau. lagi tertarik tentang itu tahu, Mbak. Iya, jadi baunya seperti itu. Mungkin untuk starternya memang kita agak ekstrim ya, karena memang memicu segala biota yang ada Hmm. gitu kan untuk aktif gitu kan. Tapi kalau Ini udah itu cuma jangan-jangan mengundang ular nggak, Mbak? Aku fobia enggak. ular. Nggak ya? Seriusan yang ada itu hewan-hewan jinak dan apa ya, Oh. nggak membawa penyakit, Mbak. Serius. Oke, 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 oke. Yang yang mungkin yang makanya kan cara bikin komposter kalau bisa berbeda dengan sampah-sampah hewani kayak yang mengundang belatung tuh loh Mbak. Iya, 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 betul, betul, betul. Sebenarnya boleh, tapi ini kalau udah expert Oh, sebenarnya boleh. Tapi sebenarnya kalau bisa udah pengetahuannya udah tinggi ya ya. cara mengendalikan Kalau ya. iya, kalau masih kayak aku gitu yang baru belajar, jangan ya. Ntar Ya aku gigi sendiri takutnya ya. iya Iya bener, aduh. mendingan pakai juglangan gitu loh, juglangan. Apa sih kalau di desa itu kan Aduh, nah itu aku nggak tahu tuh juglangan apa, Mbak. juglangan tuh tanah yang dibolongin untuk memendam sampah-sampah organik. Nah, itu tuh lebih bagus, terus lebih mudah karena Hmm, juga tanah kan samping-sampingnya iya, ya iya, udah betul, betul. di situ akan banyak. Jadi sempurna kenapa? Karena di situ akan dibantu oleh cacing tanah, dibantu oleh Mm-mm. mikroorganisme tanah yang lebih kaya gitu daripada misalnya kita di ember kan kalau kompos itu Iya, kita betul. pakai starter kayak PM4 gitu atau pakai bekas cucian beras gitu yang ya kayak gitu. Kalau tanah kan udah kaya gitu. Terus baunya nggak menyebar ya kalau di tanah nggak sih, Mbak? Di tanah maupun di ember nggak nyebar, Mbak. Alhamdulillah. Oh, Saya tuh di ember juga enggak? depan kamar komposter, Mbak. Wow.
Oh, aku baru tahu. Hmm. Karena aku kan beberapa kali emang ada akun yang aku follow gitu. Mereka suka share yang dimasukin ke apa namanya ember, tapi yang ada kerannya. Oh iya, Iya, heeh. ya Tapi itu betul. lumayan lama sih ya Mbak nunggunya. Kayaknya harus kan prosesnya ditumpuk-tumpuk-tumpuk gitu-gitu. Ya. Kalau saya bawahnya tuh nggak dikasih keran, Mbak. Jadi antara Oh, yang basah sama kering. Jadi itu oh saya, dipisah. iya kalau yang pakai air itu kayak ada jarak antara komposternya dengan Hmm, eh, ruangan air yang berkubang nanti yang bisa berkubang. dipanen itu kan bisa dipanen. Nah kalau saya itu nggak pakai itu Mbak, jadi ya udah dia basah dia apa saya jaga kebasahannya biar Hmm. bisa dipakai untuk nanti kalau ada barang organik lagi masuk gitu kan. Ya kadang-kadang doang diaduk Mbak. Saya tuh serius komposternya tuh komposter jalan jalan kemalasan gitu. Males Mager ngaduk, ya. nggak pakai keran gitu kan. Tapi memang awalnya tuh kayak susah gitu, kayak lama gitu. Nah, setelah beberapa waktu dia mulai nyusut tuh dan makin lama makin cepet Hmm. dia nyusutnya. Panen paling setahun gitu. Kayaknya udah Selama itu Mbak setahun? setahun itu udah penuh kayak udah penuh yang banget Oh, banget penuh banget. satu ember gitu ya? Ya, satu embernya Oh, bulan berapa liter ya paling cuman 30 liter paling Mbak. saya 30 satu galon. Se Galon tuh ini 30 atau 50? apa ember cat yang gede. Oh, ember cat. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Bisa dibayangkan. Lumayan sih itu. Dulu tidak tidak pernah memanen, masuk 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 kayak gitu Mbak. Iya dengan jalan kemageranku. Iya. Tapi dengan kemageran aja bisa dapat satu ember itu. Jadi Iya. sebenarnya mudah sekali ya Mbak sebenarnya ya untuk bisa apa ya memanfaatkan sampah organik kita. Karena jujur karena aku tinggal di desa, nah kebun halamanku kan lumayan luas nih. Kadang kita panen pisang tuh bisa banyak banget Mbak. Sampai dikasih ke tetangga, dikasih ke temen, ke mbah, banyak banget gitu sampai bosan makan pisang. Pernah pernah buah naga juga ada. Terus ada raspberry kebetulan kayak banyak sebenarnya di ini Mbak, sekitarku. Kenapa? dong main ke sana. Ayo Mbak. Tapi yang raspberry itu tidak terduga kita nggak nanam terus tiba-tiba ujuk-ujuk ada pohonnya. Terus kita biarin dulu ini pohon apa nih? Terus kita kira tuh semacam temennya raspberry itu apa ya Mbak? Yang warna hitam? Oh, murbei. Murbei kan ya biasanya yang umum di desa. Heeh. Tiba-tiba kok bentuknya kayak stroberi, tapi bukan stroberi. Oh, ini raspberry. Wow. Dan itu cepet banget tau Mbak, di belakang ujuk-ujuk udah banyak. Mbak belukar. Ibuku yang suka banget sih. Ibuku yang seneng banget. Seneng banget lah. Dingin ya Mbak ya, dari Iya. daerahnya Mbak. Iya, kalau di desaku, di kecamatanku masih cukup dingin. Tapi kalau udah, ini kan di Banyumas ada Purwokerto nih, kayak Hmm. ibu kotanya. Kalau di Hmm. Purwokerto udah panas sih. Karena sudah Oh, banyak bangunan juga. wow. Ini ya memang Iya, ya. gitu. Betul, betul, betul. Mana-mana ya sekarang itu sudah ya begitulah. Iya. Aku cuma Ya, berharap indeks ininya, udaranya tidak buruk. amin, 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 amin. Amin, Mau amin, amin. kemana lagi Oke. coba Mbak? Gimana, gimana? Mau kemana lagi coba Mbak tinggal gitu kan? Iya, bener. Nah, ini kita nyerempet-nyerempet tentang polusi udara ya, Mbak. Wadidaw. Iya, kalau di Malang sendiri, Mbak pernah ngukur nggak atau menurut Mbak kualitas udaranya udah masih cukup baik atau enggak? Kalau di Malang sendiri itu sudah termasuk jangkauan di nafas.id ya Mbak ya. Itu waktu Jakarta sangat amat berpolusi itu booming dan viral karena yaitu reportase dari Napas kan. Karena Napas itu di Jabodetabek udah banyak banget titiknya. Sebenarnya kalau di Jawa Timur cuman Surabaya terus Malang. Nah, termasuk Malang ini kualitas udaranya tidak sebaik kota-kota penyangga lainnya ya Mbak ya sudah sangat memprihatinkan juga. Orange kalau Malang itu sekarang. Orange. Oh. Apalagi saat hujan itu
polutan di udaranya kayaknya paling parah gitu ya Mbak ya. Pas musim kering ini masih mending lah. Kayak gitu sih Mbak. Oh, tadi menarik banget Mbak soal yang kalau hujan polutannya kok bisa jadi lebih parah ya? Karena kalau berdasarkan aku baca-baca ya Mbak ya, baca-baca di thread terus Medium, ya ampun bacaanku tidak jurnal. Nggak apa-apa Mbak, jurnal Ada itu fase membutuhkan lain. apa ya, dedikasi. Iya, dan ini itu karena saat hujan itu material di udara itu terkumpul, Mbak. Jadi Oh, masa masa udaranya tinggi dan itu ya isinya polutan-polutan dan ya selain ada udara yang nangkep, air juga ditangkep kayak gitu loh, Mbak. Jadi itu ngumpul di istilahnya tempat manusia bernafas itu stratosfer kan ya, Mbak ya. Nah, itu ngumpul iya di situ mungkin. semua. Seinget Aduh aku. ketahuan padahal anak IPA gitu ya. Udah nggak tahu kemana nih. Oh gitu, berarti karena ada ini ya, mungkin faktor utamanya adalah air ya. Mm-mm. Karena air kan menangkap berbagai macam zat yang ada di sekitarnya ya. Betul. Jadi dia membawa segala macam hal yang baik ataupun buruk ke Nah, dalam dirinya, terus naik ke tingkat stratosfer. Ya kurang iya, lebih gitu Mbak, bener? iya betul. Ke stratosfer ke tempat kita bernafas ini gitu sih katanya. Sama pun kayak misalnya ternyata di pas Jakarta lagi banyak-banyaknya polusi, tinggi-tingginya Mm-mm. polusinya itu disarankan untuk olahraga bukan di pagi hari saat subuh. Iya Itu bener Mbak, bener-bener ya aku kayak juga gitu. baca. Karena di situ ya ada embun, belum ada sinar matahari yang menghablurkan kayak gitu loh, Mbak. Seger sih seger, tapi Oh jadi kan alasannya itu ya Mbak. Awalnya aku nggak paham kenapa nggak boleh ya. Padahal pagi hari biasanya kan fresh tuh, kayak entah aku mikirnya kayak ada udara baru gitu ya. sama. Hasil yang kemarin udah di recycle atau gimana gitu, ternyata justru malah berbahaya karena ya itu tadi ada embun-embun air yang membawa zat-zat buruk itu ya ternyata ya. Iya, dan masih apa masa udara itu masih di bawah gitu. Kan Oh iya, kalau di belum sana dibawa naik dan kena sinar matahari ya Mbak. kayak Berarti gitu. sebenarnya matahari lumayan membantu kita untuk apa ya, terhindar dari segala macam zat-zat polutan itu ya. Iya, iya. Jadi Hmm. apa namanya memang ya itu ya Mbak ya eh rahmatnya Allah gitu loh ngasih kita berbagai macam elemen yang ada kayak gini itu untuk penyeimbang ternyata ya kayak gitu. Jadi ya Iya. matahari kebanyakan juga sebetulnya sinar UV tapi juga ternyata beliau beliau Nggak ada matahari kita nggak hidup ya Mbak ya. iya nggak ada Allah matahari. Subhanahu Wa Taala. Berbagai hal akan terjadi gitu loh. Halo Mbak, Halo, iya, sepertinya ini ya, Mbak, slow. Halo? halo, halo. Oh, Oh iya, tadi kayaknya agak nge-freeze ya, atau iya agak betul. terputus koneksinya. Heeh, heeh, heeh. Oh iya. Oke, udah nyambung Mbak. Udah. Oh, nge-freeze lagi nih. Iya, Sinyal siapa ini? Halo, Mbak halo, Amel kan halo. aku di, ya Oke, halo. halo Mbak. Heeh, heeh. Oke, oke. Oke, sinyalnya udah oke? Sudah oke Mbak. Oke. Heeh. Halo, udah Mbak. Masih Udah, nge-freeze nih kabarnya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah, Lanjut udah. Mbak. Oke. Ya udah. Lanjut. Oke, Udah. kita move dari yang terlalu apa ya, theoretical mungkin. Mungkin Heeh. aku pengen bahas ini, Mbak. Karena aku suka sama buku ya. Mungkin Mbak, Mhm. apakah baca buku-buku terkait lingkungan atau misalkan beberes yang lagi ngehits ya, Marie Kondo gitu. Kan itu salah satu yang ngebantu kita juga ya untuk decluttering ya, Kak. Kak Oke. atau Mbak nih? Mbak Mbak. aja. Iya. Apakah Mbak baca buku-buku terkait dengan lingkungan atau terkait biologi, kan erat kaitannya dengan biologi ya, dan juga mungkin itu tadi Heeh. metode KonMari Nah, yang lumayan identik dengan hal tersebut. betul. Jadi sebetulnya eh saya juga mulai giat-giatnya
kayak mempelajari tentang lingkungan dan less waste itu saat saya baca bukunya Mbak Nikmah tentang ini Gemar Api. Jadi Gemar Api. Jadi gerakan Oh, Gemar Api. Iya, iya, Gemar iya. Api. Aku, Terus saya ikut aku sempat kelasnya. ini. Ya, saya ikut kelasnya terstruktur hampir setengah tahun ya kalau nggak salah. Setengah tahun apa setengah tahun lebih saya lupa. Pokoknya lama banget lah. Hampir kayak CC. Tapi itu fokus berbenah mulai dari declutter sampai segala hal wes pokoknya. Nah, itu dari buku itu saya langsung cabang-cabang, Mbak. Langsung apa Hmm. baca-baca yang lainnya. Jadi saya kenal Gemar Api karena Mbak Nikmah ini sebelumnya nulis tentang Marie Kondo mengubah hidupku. Oh, iya, Terus iya, saya iya. tarik lagi, apa sih Marie Kondo? Saya sebenarnya nggak tahu. Jadi tahu Marie Kondo gara-gara baca buku itu. Oh, ternyata ini adalah teknik berbenah ala Jepang itu tadi. Terus Mm, 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 bacalah yang tidying up. Terus akhirnya mm, saya mm. baca lagi yang Spark Joy kayak gitu. Terus lanjut-lanjut ke bukunya Bu Deka Wardani tentang mengompos sama tentang apa ya? Kalau Bu Deka saya baru baca satu sih tentang mengompos itu, mengompos dari rumah. Sama ya buku-buku tentang lingkungan itu saya yang lain bacanya tentang ini Mbak. Pokoknya permakultur, Apa, permakultur Mbak? sama permakultur. Pema. Ya, permakultur Pema dan kultur. ini agroforestry. Jadi berdampingannya kebun dengan hutan gitu loh. Gitu, Mbak. Oh, berdampingannya kebun dan Random hutan. sekali. Enggak tahu itu nyambung loh. Maksudnya dalam artian Mbak berawal dari satu buku, Gemar Api, kemudian baca buku lain, terus akhirnya karena penasaran dengan Marie Kondo, Mbak baca Marie Kondo, terus sudah menjurus spesifik ya kayaknya lebih ke pengolahan apa Mbak tadi ya? Aku lupa buku setelah yang Tidying Up. Oh, yang tidying up Pak Joy. Oh ya, Spark Joy kayak masih punya ini ya Marie Kondo ya. Ya, punya Marie Kondo. Terus ya, Terus selama tadi kelas hmm, ada yang makin spesifik gitu, makin lama Mbak makin spesifik apa yang dicari gitu. oh, terus ini kan, Kayak tentang lingkungan banget. oh Kegema Rapi itu kan di sana ada pilar-pilarnya gitu loh Mbak. Ada pilar-pilarnya lengkap Hmm. banget lah pokoknya. Terus ini saya ikut kelas, dari kelas sana saya terpapar referensi lain yang berhubungan dengan lingkungan itu. Hanya permaculture, permakultur, terus eh, Permaculture. agroforestry, kayak gitu. Berkebun, yang lain-lain, kayak gitu. Gitu deh Mbak. Terus ini, apa sih yang di Jogja itu yang langit bumi? Aduh, siapa? Yang ini loh Oh Mbak, iya, Bumi Langit. Iya ya, Bumi tahu Langit. tahu tahu, Pak. Nah, Bumi ya. Langit. Aku Ya. dulu juga follow pas masih di Jogja. Tapi belum Hmm, sempat ke sana. sama. Udah keburu pulang kampung. Ya. Iya itu aku juga sempat ngikutin bagaimana Bumi Langit itu beda banget ya konsepnya dari tempat-tempat lain. Benar-benar dari apa yang ada di sekitar mereka. Dari nol lah ya istilahnya ya Mbak. Dan itu benar-benar terlihat dedikasinya sebegitu pedulinya si pemilik dan orang-orang yang datang ataupun orang-orang yang di komunitas tersebut tuh dengan lingkungan tuh benar-benar yang care gitu, tulus gitu. Dan Mbak udah genuine. pernahkah ke Bumi Langit? Belum pernah Mbak. Rencananya ke sana itu entah nanti entah kapan, pokoknya mau sama, jadi nggak sendirian gitu Mbak. Kayaknya aku Oh iya. jadi ingin ke sana tuh sama entahlah ya kapan. Cuman memang ke sana tujuannya adalah mempelajari biar aku bisa adopt gitu untuk my Hmm. future home, my future Wah, land so gitu. nice. Iya kayak saat datang ke sana aku ingin kayak langsung menyerap semuanya. Iya ya jauh-jauh gitu kan kayak cuma mampir doang sayang gitu. Dan Langsung lama kan ke betul-betul. sana butuh cuti. Oh iya betul. Mohon maaf nih ya kan ASN Iya. ya. Kalau Iya. ASN cutinya gimana sih Mbak? Pengajuan cutinya ini kok jadi beda topik nih. Kepo aja sih, kepo aja gitu. Pokoknya setahun 12 hari gitu kan. dua Oh belas itu hari. bisa kayak misalkan dirapel 12
dari, oh maunya di akhir tahun atau awal tahun gitu bisa, Mbak? Boleh Mbak, asalkan atasan mengizinkan gitu kan. Oh ya ada Boleh. asalnya ya, Mbak, ya? Kayak gitu, dan bisa pakai sisa cuti tahun lalu yang tidak terpakai kayak gitu. Kalau untuk Oh. cuti umroh, cuti melahirkan, cuti cuti apa, urusan penting lain, beda lagi, terserah gitu. Tapi ya itu, eee, cuti normal itu 12 hari. Cuti normal 12 hari ya? Iya. Oke oke oke. Mbak, dari sekian banyak buku yang paling berkesan, mungkin yang mana, Mbak? Tebakan saya kok Gemar Api ya? Iya, emang gemar api sih, Mbak. Karena, eee, menghubungkan saya dengan komunitas baru yang mungkin Mmm, karena juga, apa, sangat seneng gitu Mbak, kalau kita punya temen yang vibes-nya sama-sama ingin belajar, hal yang di sekitar kita itu agak susah Mbak untuk mengadaptasi. Ngomong ke orang tua, even yang udah tahu dan mengajarkan kita itu persoalan lain gitu loh. Kayak Mbak yang alami bakar, kan susah ngomongin orang kalau iya, sampah itu betul. tidak boleh, apalagi plastik, kan dia nggak kayak gitu kan. Mhm mhm. Dan Apalagi nggak ada solusi ya kan? Belum ada gitu solusinya di desa. Eee, dan yang kita ketahui itu adalah sebuah praktis, apa ya, sebuah praktikal yang, tidak praktis, menyusahkan juga gitu loh, Mbak. Dalam intian begini, Mbak, milah itu kan sebuah effort, Mhm, terus mengumpulkan ke tempat bank sampah itu kan kalau memang harus bersih, terpilah gitu kan, Mbak, itu membersihkan juga effort gitu kan. Jadi soal sampah ini memang tidak sederhana gitu kan. Even ke misalnya orang tua yang sudah tahu gitu kan, menjelaskan kalau plastik itu jenisnya ternyata banyak gitu kan. Kalau misalnya kita mau menaikkan value-nya agar dia tidak, menjadi recycle itu memang adalah jawaban paling akhir dari pengelolaan sampah. Dia bukan mmm, bukan ini Mbak, bukan yang utama. Misalnya, kita buang recycle, bukan kayak gitu. Memang paling awal itu adalah reduce Mbak, mengurangi, dan oh iya, paling bawah sendiri adalah recycle. Nah kalau paling terakhir ya, Mbak, ya? dan kita mau sampah kita ini, long life gitu loh, maksudnya, eee, entah dipakai ember sama kresek kan lebih awetan ember ya, kita mau dia jadi ember. Jadi kita Bener secara bener. tertib itu memilah gitu loh, biar dia, plastik yang keras nih nggak jadi kresek gitu loh, dia itu bisa jadi ember, ya kita pilah gitu. Nah itu memang sebuah upaya gitu, kan nggak semua orang, eee, langsung nangkep di satu waktu yang sama. Nah itu juga sulit dan memang ya seneng gitu karena buku Gemar Api saya menemukan komunitas, saya belajar lebih dalam, terstruktur dan ya itu di pondasi gitu, Mbak. Iya, bener banget sih kalau kita udah menemukan, apa ya, membaca itu bikin kita menemukan hal yang kita suka, itu kayak udah membuka semua pintunya ya, Mbak, ya, dari Gemar Api, Mbak baca ini, itu, lain sebagainya, sampai yang tadi judulnya yang aku pun lupa yang terakhir, Pema Kultur, yang aku baru denger itu kayak, wah emang buku itu se-powerful itu ya, Mbak, ya? Betul, Mbak. Heeh. Itu, juga gini, Mbak, memang nggak semua buku kita akan cocok ya, Mbak, ya. Saya juga Mhm, di betul 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 sekali. saya nyebutkan, Mhm. tidak semuanya saya telan gitu. Iya dong iya dong. Bukunya saya habiskan juga gitu kan. Tapi memang, orang bikin buku itu berjam-jam, Mbak, bertahun-tahun, risetnya banyak, referensinya banyak. Kita ya take it for granted, baca itu bisa dengan cepat, dengan beberapa sekali duduk, ataupun 1 minggu gitu, Iya. ataupun ya lebih 1 bulan itu adalah sebuah hitungan yang cepat gitu loh. Tidak setara dengan upayanya si penulis mengkaryakan gitu kan. Jadi, memang setiap buku itu berharga, setiap ilmu yang di sana itu ya pentingnya kita berdoa ya, Mbak. Banyak sebelum membaca buku, terus ya itu tadi, memang mungkin akan menemui ketidakcocokan, tapi setidaknya, eee, kita bisa dapat hikmah yang banyak, terus ngerti setelah ini mau kemana ya boleh kan buku jadi Mhm batu mhm mhm. loncatan gitu loh, Iya, betul even itu betul. nggak selesai.
Iya Mbak, benar. Nah, aku juga tim yang meskipun kalau aku tuh buku belum selesai jadi ganjalan ya, jadi kayak jadi beban hidup lah istilahnya, kayak ada di belakang kepalaku terus menerus, oh buku itu tuh belum kelar, aku harus kelarin gitu. Tapi Heeh. sebenarnya maksudnya jangan jadikan baca itu beban, Nah, ya nggak Mbak? ya, Karena kalau udah jadi beban, ntar kita buku yang tadi udah belum kelar, kita jadi nggak mau baca buku yang lain. Padahal mungkin memang kita dengan buku yang sebelumnya nggak cocok, ada value yang berbeda, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau menurutku juga memang tidak apa-apa kalau misalkan tidak menyelesaikan sebuah buku. Karena hmm, kita waktunya dibilang terlalu banyak juga enggak ya. betul, 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 betul. Kita punya waktu yang terbatas untuk menghabiskan buku-buku lain yang mungkin lebih cocok value-nya dengan kita. Gitu Hmm. sih menurutku. Iya, ini sejalan sama Marie Kondo, Mbak. Marie Kondo tuh Oh pernah bilang, iya. kalau buku ini pun tidak membuatmu spark joy, berikan. Apa Ah, namanya? nice. Berikan kayak gitu. Berikan ke orang, terus pokoknya hilangkan dari rak bukumu. Itu nggak masalah gitu. Saya sudah cukup senang kamu memahami apa itu makna spark joy kayak gitu. Iya, iya, iya benar. Sebenarnya aku udah pernah baca tuh, Mbak. Cuma karena itu kan pinjem ya, jadi aku nggak bisa Ya. baca ulang. Tapi memang poin yang aku highlight banget sebagai orang yang suka menimbun buku, kayak aku harus mengikhlaskan beberapa buku yang ya emang dari zaman kuliah aku nggak pernah baca dan aku nggak bakal baca lagi karena value-ku saat ini dengan value-ku saat kuliah dulu berbeda gitu. Ih, Jadi kan? iya, dan itu aku kebetulan karena di Instagram banyak follow-follow tentang akun buku, aku donasikan. Dan itu kayak yang nerima meskipun itu buku lama tuh seneng banget. Bahkan ini kan ada satu akun yang konsepnya tuh adopsi cepet-cepetan. Kayak melihat, oh buku-buku masih diminati, itu tuh kayak, wow, padahal di aku tuh udah, apa sih nih buku? Tapi di mereka, Heeh. ini gratis, ini aku harus cepet-cepet ambil, kayak, wah itu, it is so good. Bener, Mm-mm. Mbak. Aku setuju sih, dan memang selama saya kursus Gemarapi itu decluttering buku itu urutan paling terakhir. Itu kan kita Hmm. mengkustomisasi ya, mengkustomisasi urutan berbenah kita, Mbak. Jadi boleh dari misalnya kita merasa kita sangat mudah gitu membuang barang-barang kenangan miscellaneous things yang kayak misalnya Oh, gelang foto, persahabatan, apa namanya, terus kartu-kartu Pokemon dan ucapan. yang Oh, lain-lain. Pokewan. Beberapa orang akan sangat susah dalam mendeklutter itu gitu kan, tapi beberapa orang akan lebih mudah untuk pakaian dulu kayak gitu. Jadi Nah, aku tim yang itu pakaian sih. sama, aku pakaian cepet banget, pakaian cepet banget. Kalau buku aku butuh waktu setidaknya 3 tahun, Mbak, untuk, pokoknya konsepku bukuku cuma jadi satu lemari udah alhamdulillah. Dulu tuh kalau kayak ting telecek, ting apa ya bahasa Indonesianya, Eh, baran bertebaran di mana-mana ya. mana-mana, yang sampai apa, lemari buku yang dari apa, multi multi layer wood itu sampai bengkong yang kayak ya Oh, Allahu ya Allah itu Akbar, udah keberatan banget ya, Mbak itu, Mbak. udah keberatan banget gitu. Udah numpuknya metode disusun samping, susun atas ke bawah, depan Oh, belakang yang campur, campur. campur, coba sih warna tema, aduh kok kayaknya emang waktunya ya, waktunya declutter ya, tapi pelan-pelan pelan-pelan gitu kan, pelan banget, Mbak, kayak gitu. Dan emang Iya, pelajaran sih ya, Mbak, ya, apa, membaca buku sendiri itu perjalanan. Kita nggak punya juga langsung pemahaman, oh aku boleh nih nggak menamatkan sebuah buku, oh aku boleh nih tidak, apa namanya, tidak memiliki koleksi lengkap gitu. Kan ada nafsu sendiri gitu ya, Mbak, ya, bener banget, Mbak. kayak gitu. Ya itu memang perjalanan sih, kalau ya nikmatin aja bagi misalnya orang yang sudah suka buku, ya itu juga udah bagus kan. Iya sih, bener. Terus mungkin kalau prinsipku juga, aku merasa ini satu hal yang udah jadi bagian hidupku udah lama gitu. Hmm. Mungkin ada orang yang segitu cintanya sama pakaian. Nah, Kayak contohnya mungkin ibuku. Aku tuh suka malas-malasin ibuku ya.
Bu ini udah kebanyakan jilbabnya. Gamisnya beli lagi. Ini udah tasnya dibuang atau dikasihin siapa gitu kan. Cerewet banget. Karena menurutku kalau pakaian kita nggak perlu butuh banyak-banyak gitu. Kayak yang penting dalam mungkin 1 minggu 2 minggu kita ganti gitu. Apalagi kan karena kita sama-sama guru, kita sudah punya seragam gitu konteksnya. Jadi kayak ya nggak perlu banyak-banyak deh. Kayaknya jalan-jalan juga jarang gitu. Aku prinsipnya kayak gitu. Kayak punya sepatu juga aku sampai rusak, sampai kan ada sepatu yang memang kualitasnya kurang bagus, mungkin 1 tahun rusak ya. Tapi ada Ya. yang ini udah jalan tahun keempat dan masih bisa aku pakai. Ya udah aku pakai gitu, Mbak. Tapi kalau Heeh. buku meskipun dia belum aku baca sampai 5 tahun, aku nggak rela untuk melepaskannya. Jadi Iya. mungkin kalau buat aku harus kayak bikin skala prioritas, Hmm. mana hal yang paling susah kamu buang. Ya, Gitu sih dalam decluttering. betul Gitu betul sih. betul. Karena Memang itu butuh, bener banget kata Mbak tadi, butuh proses, butuh waktu untuk mengikhlaskan, melepaskan sampai aku di titik akhirnya ya udahlah, aku ikhlasin buku ini untuk dikasih orang atau didonasikan gitu. betul banget sih Mbak. Itu udah pencapaian sih emang. Karena yo nggak bisa sekali waktu gitu loh. Kita megang nata-nata, merasakan, terus taruh di tempat. Jadi itu memang diajarin kayak ada eh, kotak berpikir gitu. Nanti kita ada batas waktunya itu mau dipikirkan sampai kapan. Yang sudah fix didonasikan, saya sampai kayak gitu. Hmm, kayak masih dipikir-pikir, sudah fix Iya, gitu. kayak gitu. Terus aja gitu, terus sampai 3 tahun telatennya aja tanpa beban. Kayak gitu kan lama-lama nanti kerasa. Iya Kayak benar, betul. Pokoknya dalam rentang waktu itu kan pasti ada barang yang kita beli juga, kamar gitu. kita jadi penuh. Mungkin satu Hmm. titik yang lumayan mengubah persepsiku untuk memiliki lebih sedikit barang adalah karena aku waktu merantau itu pindah kos berkali-kali. Oh, sama. Itu titik Dan balik kehidupan. titik balik ya, sama ya Mbak. Ya Allah, itu aku pernah masak 3 kardus isinya buku semua. Dan itu kardus yang gede-gede. Kayak baju cuma 1 koper sama 1 tas jinjing kok. Bukuku lebih banyak dari bajuku gitu kayak. Dan itu buku kan berat banget ya, ya Mbak. Dan aku biasanya ngekosnya di lantai 2. Mohon maaf beratnya aku sebilah Iya, Allah Akbar. luar biasa. Serius. Yang aku Serius bawa Mbak. ke tempat perantauan ya buku, Mbak. Aku juga gundam, ini ngapain ya aku bawa buku. Tapi aku harus bawa buku. Nanti karena nggak bisa, nggak mau kayak gitu. Terus Iya sampai bener. jadian apa lemari itu kayak roboh pernah banget di Oh kosan iya tuh. tadi kan Uh, yang itu kan lemarinya sampai mau. nah, waduh, itu kayak Astagfirullahaladzim, aku kedonyan, apa terlalu duniawi ini aku. Iya Gitu. bener-bener betul. Wah, ini jadi sharing tentang decluttering buku ya. Ini menjadi pengingat Ya, saya ini. padahal maunya bahas topik buku ya. Iya iya, ini kok jadi melenceng nih ya. Nggak jadi promosiin buku. Nggak apa lah. Tapi memang ini juga sih mungkin yang jadi keresahanku Mbak. Di Instagram tuh banyak yang me- membenarkan mungkin kayak setiap kamu sedih, apa ya, soundnya tuh kalau misalkan kamu sedih beli buku, kalau misalkan kamu sedih beli buku. Bahasa Inggrisnya gimana ya aku lupa ya. Oh, don't be sad, go buy new books, don't be sad, go Oh, buy new. Itu kan banyak banget yang bikin kayak dalam hati aku. Terus ada konten-konten lain lah yang serupa yang intinya nggak apa-apa kamu beli sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa kalap, nggak apa-apa diskon, terus uangmu habis buat beli buku. Dalam hati itu karena aku udah pernah baca bukunya Marie Kondo, terus aku juga memikirkan kamarku makin penuh, terus dia nggak bener-bener kebaca sama aku udah apa ya, tren-tren meskipun tentang buku ya yang kayaknya bagus gitu, aku mulai menilik lagi apakah itu sesuai dengan value atau enggak gitu. betul, betul, betul. Aku juga kayak sekarang tuh lebih mengarah ke bukunya Mojok, Mbak. Aku tuh cocok banget sama Mojok. Oh, Mereka tuh tak rasa-rasa nih ya.
sangat Beda emang Mbak kalau mojok Mbak. beda banget kan. Nah kalau tipis Beda-beda. padat gimana ya Mbak kalau gini? em, Terus berani. berani, berani, Judulnya kan luar biasa itu ya. Yang bahas tentang kayak ya topik-topik dewasa, tentang iya, pernikahan kayak waktu untuk tidak menikah. Di iya, saat orang lain promosi menikah ini disuruh waktu jangan tidak nikah menikah. dulu. Terus apa life as divorce. Terus Iya ini benar. mereka itu sangat eh, apa ya padat gitu loh Mbak. Karena mungkin secara ya mungkin nggak mendalam enggak, tapi gimana ya aku nggak bisa mengistilahkan karena Mojo ini aku rasa hmm, apa ya Memberikan hasanah page- baru sih kalau menurutku. memberikan khasanah baru page per menitku itu kalau pas baca buku Mojo itu kayak melambat gitu loh Mbak. Padahal nih kalau aku baca novel itu oh Mbak sehari Oh. itu paling kayak ruwet udah habis. Padahal misalnya dia Mhm. nggak- kalau 500 novel 500 halaman itu aku selesai 2 hari 3 hari gitu kan ya. Buku Mojo ini kayak Twipis tapi aku bisanya tiga ya 3 hari sama kayak Lama. novel yang tebel itu gitu loh kok. Herman aku tuh kayak Mbak heran ya. iya Herman banget lah pokoknya kok bisa gitu kan. Terus setelah baca itu kayak itu mikir mikir lagi refleks kayak gitu. Heeh. Gak apa Mbak, tenang aja. Aku juga gitu. Kalau misalkan baca buku-buku, novel sekalipun, kalau misalkan topiknya apa ya, misalkan relate sama aku tentang quarter life crisis, atau yang terakhir aku baca tuh ada Funiculi Funicula, itu tentang, Oh iya. iya Mbak udah baca? Itu kan Heeh. apa ya, kalau menurutku ceritanya sederhana banget, tapi dalamnya luar biasa sih. Heeh, Kayak heeh. sambil baca tuh aku tidak sekedar membaca kata-kata, tapi aku membayangkan bagaimana aku tuh di posisi tokoh utamanya atau misalkan kakaknya, adiknya, keluarganya gitu. Jadi Heeh. aku memang cenderung slow reader. Iya iya iya. Baca novel aja lama, apalagi yang non fiksi. Pernah aku Oh baca buku yang The Wish You Had, the book you wish you had, the book you wish your parents had read. Itu kan oh tentang parenting. heeh. Kayak aku pengen nyatet semua poin dari bab pertama aja aku pengen nyatet gitu. Aku bahkan Heeh. emang beneran udah bikin catatan kayak wah ini penting nih, terus penting kayak aku catat. Jadi nggak selesai sampai sekarang. Tapi aku nggak Nah, menyesal karena dalam satu bab itu aku benar-benar memahami dan memaknai dan merasakan. Jadi kayak langsung pelajaran apa yang aku dapat, aku terapin. Kayak misalkan, oh aku harus maafin masa laluku, atau maafin bagaimana mungkin orang tuaku dulu tidak sempurna, karena mungkin di masa kecilnya dia juga mengalami hal yang sama gitu. Kayak itu sebuah proses pikir yang panjang untuk menghabiskan bahkan hanya satu bab gitu buat ya, aku. iya iya, menarik ya Mbak ya. Iya Kayak benar. bahkan ya sekarang mungkin kita bisa memahami style membaca kita, terus ini apa indikator buku yang kita bisa menghabiskan secara rela gitu loh. Kayak misalnya nggak kayak gini, apa tadi 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 aku baca apa ya? Kadang-kadang kan pernah nggak sih Mbak baca kayak bengong baca terus tiba-tiba tadi apa baca apa? Iya Kayak benar. kayak kita tuh baca kayak bengong gitu loh Mbak. Tidak benar-benar menghayati. Iya, heeh, heeh. Jadi justru malah kalau aku pribadi, kalau misalkan bukunya cepet aku baca, terus setelah aku tutup bukunya, aku nggak mikirin bukunya, berarti dia nggak berkesan. Ah, iya Kadang iya. memang ada sih buku-buku yang cepet aku baca, tapi biasanya kalau pertanda buku itu berkesan buat aku adalah setelah aku tutup bukunya, aku malah nggak bisa lepas dari buku itu. Mm, 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 Terus susah move on gitu loh untuk baca buku yang baru. Bentar, aku tuh masih mencerna gitu. Yang tadi aku baca, kemarin tuh baca, itu apa gitu. mm, mm, mm. Aku paling Kalau suka Mbak, buku yang bikin mikir sih. oh, Mm-mm. kalau Mbak Amel sendiri orang novel atau orang novel lebih Orang banyak novel. orang no- orang novel atau orang non fiction? Aku sebenarnya banyaknya baca non-fiction. Tapi aku juga Hmm. sebenarnya suka novel. Cuma novel Hmm. agak agak tricky mbak buat aku. Kayak Oh. nggak semua novel romance aku suka, tapi juga
nggak semua novel kayak yang terjemahan kan sekarang banyak banget yang dari Asia. Ah, Terus iya, yang harus, harus. versi bahasa Inggris itu kan banyak banget penulis-penulis terkenal yang viral di TikTok segala macam. Tapi sayangnya ada apa ya kayak unsur pelangi dan lain sebagainya. Dan Heeh. itu diterjemahkan ke Indonesia loh, Mbak, oleh Wow. Gramedia. Ya ampun. Ya pokoknya hati-hati sih. Ini maksudnya aku juga agak kaget. Ada satu judul yang itu tuh di buku udah maksudnya nggak perlu kita tafsirin secara apa ya eksplisit tuh udah pelangi gitu. Tapi aku waktu itu nggak sengaja lagi ke Gramet, jadi itu belum ada pengumuman bahwa buku itu ditranslate ke Indonesia. Aku nemu buku ini bisa sampai ditranslate ke Indonesia oleh Gramedia. Itu aku kayak wow, ternyata agak serem juga gitu. Ya, 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 ya. Masih seanu kayak gitu ya, ternyata. Mm-mm. Benar kata Ya, Mbak yang tadi, apa harus tuh? pilih-pilih juga. Jangan Ya, semua isi buku kita telan mentah-mentah. heeh, heeh. Ya, aku juga bersyukurnya, mungkin itu yang nggak kena ini ya, Mbak, ya, nggak kena sorotan ya. Tapi eh, komik-komik kayak misalnya Hai Miko, aku masih suka komik Oh, BTW. Miko, Miko. Itu kan pernah ada kan, Mbak. Jadi di Oh iya, series yang pernah Mbak. iya. Jadi Hai Miko itu ada di series nomor berapa? Ada yang ceritain tentang pelangi itu. Dan itu Oh, mengambil dari setengah edisi oh itu. setengah dari bukunya. Setengah dari bukunya itu, edisi itu. Tapi karena memang Bahaya dia ya. jadi sorotan dan memang kita rate umurnya itu untuk anak kecil mungkin ya, jadi kayak lebih disorot dan lebih di edit Kritis ya. gitu kan. Itu Oh, dihilang. lebih Sumpah diedit. bersih, Mbak, bersih sekali. Covernya pun ganti. Oh. Covernya pun ganti. Isinya nggak ada sama sekali. Tapi memang kita akan loss of story sih. Karena kan tokoh itu kalau si Ono Eriko Sensei ini memang konsisten akan menampilkan itu entah di mana gitu. Tapi aku Hmm. ya, tapi aku bersyukurnya di sebelah situ sih. Kayak ya alhamdulillah komik kecintaanku masih masih terlindungi. Oh, berarti yang versi Jepang ada full isinya kayak gitu. Tapi yang Indonesia sudah dihapus begitu. Betul, betul. Oh, tapi kalau gitu bagus sih. Nah, yang ini yang aku pegang itu aku kan belum belum baca versi Indonesianya, tapi aku udah baca versi Inggrisnya dari pinjem orang. Karena Oh, biasalah iya. ke ini apa sih? Kalau ada hype tuh kayak "Ah, aku nggak mau ketinggalan aku baca juga. Pas baca Heeh. eksplisit banget ya Bu gitu kayak Heeh, aduh heeh. nyesel baca gitu. Nah, Sama semoga sih yang Indonesia juga diedit sih. Tapi kayaknya nggak ya, mungkin sih. Ini nggak soalnya emang mungkin. Udah taste ceritanya apa? eksplisit. Maksudnya Heeh. udah terang-terangan gitu. Udah Sama. udah jelas itu Heeh, heeh, perempuan dan heeh. perempuan gitu. Oh, iya, 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 iya. Ya, Iya. itu aku agak agak kecewa juga sih ke penerbit tersebut Sama aku kan karena juga ada nggak pada semua. masa-masa yang ini Mbak memang mengikuti hype dan ya memang semua ini ya Mbak ya memang pernah mengalami itu. Ini Haruki Murakami. Kalau dia mah memang sudah. Aku juga baca karena temanku baca terus dia bilang, oh bagus banget. Terus aku aneh perasaan ya, aku nggak masuk. Terus banyak Sama yang ada. misoginis kan ya dia ya. Iya, dan ini Setelah sih aku telah tuh dia cara mendeskripsikan cewek tuh agak gimana gitu. Kan aku udah baca dua bukunya. beli Kalau Mbak yang satu, dulu oh sampai aku ada beli hafal. satu. Kalau yang Oh, satu pinjem. heeh, heeh. Terus kalau yang non fiksi kan tentang perjalanan dia menulis, jadi ya insya Allah aman. Kalau Oh, yang bulk apa ya aku lupa judulnya. oh Pokoknya iya yang iya. non fiksi mah dia nggak ini kan nggak menceritakan tentang tokoh gitu. Dia Mm-mm. menceritakan perjalanannya dia jadi aman. Cuma ya itu bener Mbak, Norwegian Wood sama Sukuru aku bacanya. Iya, itu aku baca yang bengong itu gitu. Tapi tak terusin, Mbak. Emang ada. Karena memang lagi hype, terus aku memang penasaran banget sama ke orang bilangnya sangat bagus dan rekomen. Terus ya aku baca satu, ya ya oke lah. Maksudnya not my Cukup tahu favorite, aja. but oke kayak gitu kan. Tak terusin tapi yang IQ apa IQ Oh, aku 84. itu empat empatnya aku habis. Terus
yang lain-lain. Wow. Terus, tapi ya itu bengong Mbak, bengong. Sebetulnya bengong karena memang ini ya beliau itu dan translasi Indonesianya bagus sih. Aku rasa dari semua buku Iya, yang iya, kayak menurutku juga novel itu bagus. ini Indra ya eh, Haruki Murakami Sensei ini udah orangnya sangat eh, sangat piawai, terus Mm-mm. translasinya bagus. Aku tuh semua Indra tuh kayak kerasa Mbak merinding sih. Serius. Iya sih. Iya, kalau Kayak kalau soal itu dikeliling. aku setuju sih. Dia cara Iya, berceritanya, terus membangun, maksudnya kalau dihilangkan hal-hal yang mengganggu itu bagus gitu. Aku bakal iya, suka. Cuma kenapa harus ada hal itu gitu? iya. Itu tuh Suka banget nyelipin yang aneh-aneh gitu. Aku kadang iya. heran. Apalagi yang Aki tuh aku animenya dari ini aku kok pusing ya baca ini lama-lama itu. Pusing ini Nggak apa mudeng ya? gitu ya, Mbak ya. Iya. Yang Nah, mudeng nggak akhirnya mudeng sih sebenarnya. aku tercerahkan. Oh iya, memang not for me. Ah, aku juga tipe yang kalau misalkan masih kuat aku baca, aku pengen selesaiin karena penasaran. Heeh, Tapi habis itu biasanya nggak aku baca lagi. iya. Heeh. Makanya kan aku cuma baca satu, cuma beli satu doang. Yang Oh, Norwegian Wood aku, ini udah ada potensi untuk nggak suka gitu. heeh, Sekedar memuaskan rasa penasaran, aku pinjem aja Norwegian Woodnya. heeh, iya. Aku pinjam ke temanku yang rekomen itu. Gak rela aku. Bener, mana mahal kan? Kalau Mahal novel banget, Mbak. terjemahan, ya Adakah Allah. harganya yang di bawah 100? Nggak ada. Makanya, kalau lokal masih ada yang sekitar 50-an, 60 lah ya Oh biasanya. ya. Kalau Mm-mm. terjemahan tuh udah setidaknya 80-an ya biasanya ya. Yang Iya, betul. tipis-tipis gitu. Heeh. Oh iya Mbak, untuk decluttering buku, mungkin aku mau eh, defense sedikit. Tadi kan aku cerita tentang minjem ya. Heeh. Nah, itu salah satu cara untuk decluttering buku mungkin yang bisa Mbak coba. Tapi Mbak juga udah ini sih ya, udah sering pinjem buku ya. Ya, ya, ya. Itu juga termasuk salah satu yang aku pikirkan kalau mau membeli buku. Buku ini mau aku baca berapa kali, aku harus memiliki atau bisa pinjam, atau aku bisa beli online, atau bisa pinjam online, kayak gitu, Mbak. Jadi, sekarang seperti itu. Makanya aku bersyukur nih ada, karena aku nggak main Instagram ya, tapi di Twitter itu kan banyak banget ya, Mbak. Dan aku suka banget sama algoritma Twitter nih. Oh Eh, iya. sangat sangat mendukung hobi dan topik yang memang aku gemari gitu. Jadi di luar itu nggak muncul. Itu yaitu review. Mereka tuh sampai panjang gitu perjalanan buku setiap mereka hari-hari mereka baca kayak diselip-selip. Jadi kan aku lebih punya Wow. view ini buku aku nggak ya, ini buku ya sesuai value. Ini buku yang hendak aku apakan nih pinjem karena eh hanya penasaran ingin aku miliki apa kayak gimana kayak gitu. Kayak gitu pertimbangannya. Kalau Gitu sih. misalkan di Twitter tuh bentuknya kayak thread gitu atau bukan Mbak? Red. Karena aku tuh nggak main Twitter, jadi adekku tapi main Twitter, jadi dia sering nunjukin jokes Twitter atau hal-hal yang oh Twitter tuh kayaknya seru, tapi aku udah lama banget gak main. Untuk memulai kayak agak ntar aku roaming gitu ya Iya. atau loading gitu. Cuma memang Twitter tuh lebih lengkap dan detail ya kayaknya ya Mbak ya. Iya, lebih karena Personal memang juga mungkin ya. lebih personal, terus genuine. Oh iya genuine, iya benar-benar. Kalau Instagram kan mainstream, TikTok viral, hit. Wah TikTok Ya, apa lagi sih? Kalau udah satu viral, yang lainnya ikut semua. ya. Benar-benar Mbak. Dan Gitu ya ya itu, Mbak. Twitter. Jadi ya bersyukur ada orang-orang yang sangat dedicated gitu untuk itu sebagai pengguna quote unquote ya, pengguna portal itu aku terbantu sih dari ya memang ada hasrat ingin kayak ngobrolin tentang buku tapi kayak enggak, aku enakan baca. Iya Mbak, nggak mau Mbak. Itu malah kadang jadi pemicu, jadi terbebani gitu. Kalau nggak Iya, malah membuat kita stop baca karena antar aku harus review. iya, iya. Jadi mungkin stage-nya di lain waktu saat aku sudah punya kemapanan kemapanan Kebawanan.
Kemapanan apa ya namanya, Mbak ya? Kemapanan diri. Kemapanan diri, kemapanan niat, Mm-mm. kemapanan ya mesti ya aku kepengen pos-pos aja kayak gitu. Nah, kalau Iya, sekarang kan aku masih benar-benar. terbebani hal-hal itu. Ya nggak apa-apa, relax kayak gitu. Iya, relax aja. Oke. Wah, ternyata kita sudah sejam lebih ya, nggak kerasa ya. Iya ya Allah, angkanya cantik 2222 kalau di komputerku. Nah, aku pakai jam Indonesia. Enggak ding, jam jam Inggris ding 10.22. Weh, Kebiasaan. manifesting ya Mbak ya. Ya, jam Inggris. Aduh, amin, 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 amin. Oke, wah, ini ternyata kita bisa mengobrol sejauh dalam ini meskipun baru ketemu ya, Mbak. Nggak nyangka loh aku loh. Ya, Masya Allah banget ya. Aku juga sebenarnya tadi nothing tulus mau mau berhenti kapan, mau sepanjang apa, tapi ternyata di luar ekspektasi. Iya, Seneng aku kok juga Mbak. di luar ekspektasi. Sama, bener. Karena aku bukan tipe yang, apa namanya ya, kan ada tipe orang yang ceria, yang orang kayak apapun dia bisa ngajak ngobrol. Nah, Heeh. aku tuh kalau nggak ada topik yang nyambung, aku nggak bisa. Makanya Iya, jadi MC atau moderator tuh sebuah challenge yang luar biasa gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah dari list yang Mbak kasih topiknya, oh sip, aku suka lingkungan, aku suka buku, bisa ngobrol tentang ini gitu. wow. Ya Mbak, makasih banget Alhamdulillah. loh. Ini prepared but unprepared. Mbaknya bersedia malam ini banget. Meskipun Mbak juga ternyata baru pulang kan tadi. Ya, Iya Mbak jadinya kok malam banget, lebih malam dari aku pulangnya. aku juga kaget. Ternyata tuh Ada lembur yang tidak terduga ya. betul, betul. Oke, semangat Mbak Iya, ASN. Mbaknya juga ya semangat bisa Siap, siap, siap. kayaknya setiap hari, hampir setiap hari ya Mbak ya, pulangnya malaman. Oh enggak, kalau aku Senin, Selasa, Rabu. Oh, Kalau ya. kami Jumat, Sabtu bisa pulang lebih awal. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Iya. I hope so ya akan pada stage saat itu. Oh, Mbak pengen juga. Loh, Iya. aku pengen kayak Mbak malah, pengen jadi Oh, ASN. boleh kita nanti ngobrol ngobrol lagi kayaknya mantep nih. Duh, seneng sekali Oke, 2 jam siap, yang siap, berharga. siap. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, karena sudah malam juga, Mbak dan saya juga butuh istirahat. Makasih banget Mbak untuk obrolan yang sangat amat menarik. Ya Allah, ini jadi bahas lingkungan, bahas buku, bahas isu-isu sensitif di dunia literasi ya. Ini agak Betul. agak-agak riskan juga ya. Semoga tidak ada yang komen nanti. Amin. Iya, amin amin. Ini tadi aku nyebut merek lagi, aku deg-degan. Ini bisa di beep gitu kali ya, Mbak. Iya deh, kalau nggak Kating Tulus namanya juga masih latihan ya, apapun namanya kita wahana, ya nggak apa-apa. Makasih banget Mbak Alia ngasih kita kesempatan buat challenge eh, dan ya Mbak, ini Iya, benar-benar benar-benar. wasilah sekali kita ketemu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nice to meet you lah, Mbak, pokoknya. Oh, nice to meet you too. Very, very, Ya, very. ntar kalau misalkan aku mau tanya-tanya tentang perkomposan atau apa tadi ya, ya pokoknya yang sekitar lingkungan ntar tanya Mbak berarti ya, Boleh banget. expertise. Atau mungkin suatu saat ibunya mau sharing atau Waduh, mbaknya berat. mau sharing. Oh berat ya. Jadi ingat obrolan yang tadi. Oh iya. Iya, oke, oke, oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton acara kita hari ini. Mbak Yasmin sudah berbagi tentang banyak hal yang bermanfaat sekali, insightful sekali tentang lingkungan, terus juga buku yang dia baca, hobi mendaki. Pokoknya itu daging banget ya untuk kita-kita yang memang tertarik dengan isu tersebut. Nah, yang belum tertarik, semoga dengan dengar ceritanya Kak Yasmin itu bisa membangkitkan keingintahuan. Oh, kok ternyata kita penting ya untuk peduli tentang lingkungan. Ternyata mendaki itu seru ya. Atau, oh ternyata kita bisa memulai baca buku dari apa yang kita suka. Seperti Mbak Yasmin, karena suka lingkungan, suka beberes, mulai dari Gemar Api, dia lanjut baca buku-buku yang lain. Gitu. Oke, thanks a lot for having us today. Hmm. Kita salam bareng-bareng kali ya. Ya, boleh. Oke, satu, dua, tiga. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.
Iya, Sampai ketemu assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.